Selamat pagi anak-anak kelas 7. Terimalah salam dari Ibu. Namo Buddhaya. Sebelum belajar kalian membaca nama Karapata terlebih dahulu ya. Ibu akan memulai dari bab 2, pelajaran kedua, yaitu memutar roda dharma ya. Karena nanti kalau ada waktu baru kita bahas bab 1. Jadi kisi-kisi mid semester untuk anak kelas 7 adalah pemutaran roda dharma. Di sini setelah 7 hari Sang Buddha mencapai pencerahan atau penerangan sempurna, dia melakukan meditasi jalan ya dari pohon Rajayatana menuju pohon Ajapala Nigroda ya. Dia melakukan meditasi jalan di antara pohon Rajayatana dan pohon Ajapala Nigroda. Nah, ketika Sang Buddha bermeditasi ya, berpikir ya, dhamma yang ditemukan ini kalau dipatuhi dan dihormati akan membawa kebahagiaan. Nah, ketika Sang Buddha berpikir, ada sosok makhluk surga yaitu Brahma Sampati yang mengetahui pikiran Sang Buddha. Ya, namanya juga dewa, jadi mengetahui pikiran Sang Buddha. Lalu tapi Buddha berpikir lagi, dia ragu karena dhamma ini agak sulit dipahami oleh orang yang mempunyai kekotoran batin yang sangat tebal. Artinya apa? Yang nafsu keinginannya tuh besar, yang suka marah-marah, yang suka melanggar sila, tidak disiplin. Nah, mereka itu sangat sulit untuk menerima ajaran guru agung kita. Tapi Brahma Sampati mengatakan ya, sebelumnya dia memberi penghormatan ya sebanyak 3 kali, memberi penghormatan dan memohon kepada Sang Buddha bahwa tidak semuanya makhluk di dunia ini memiliki kekotoran batin yang tebal. Ada makhluk-makhluk di dunia ini memiliki sedikit debu, berarti masih bisa menerima ajaran ya. Memiliki sedikit debu di mata mereka yang yang patuh pada sila. Jadi mereka yang bisa menerima ajaran Sang Buddha ini. Lalu akhirnya setelah permohonan Brahma Sampati, akhirnya Sang Buddha mau mengajarkan dhamma ya, karena dhamma ini membawa kebahagiaan ya, jadi bisa melepaskan dari penderitaan. Lalu di dalam wilayah Mahawaga, Buddha bersabda, biarlah mereka yang mendengar dhamma menunjukkan keyakinannya. Jadi ketika mendengarkan dhamma makin sangat yakin. Nah, ketika Brahma Sampati memohon, maka yang dikenal sekarang adalah Parita Aradhana Dhamma Desana ya, yang diucapkan setiap puja bakti ketika ada bhikkhu sangha ya. Ya, di sini ada di halaman 19, Brahmacaloka Tipati Sahampati Katanjali Adiwarang Ayacata Santi Dasata Pareja Kajatika Desetu Dhamma Anukapi Mampajam. Nah, jadi Aradhana Dhamma Desana selalu diucapkan ketika ada seorang bhikkhu di wihara atau di tirta yang akan membabarkan dhamma. Kita lanjut ke halaman berikutnya. Setelah Buddha berpikir mengajarkan dhamma ini, dia langsung mengingat murid-murid guru-gurunya Alara Kalama. Tapi ada dewa yang memberitahu bahwa Alara Kalama ini telah meninggal 7 hari yang lalu. Nah, kemudian Buddha mengingat Udaka Ramaputa ya, temannya sesama petapa sama juga ya, telah meninggal dunia kemarin malam. Akhirnya Sang Buddha mengingat 5 petapa
ya Pancawagya. Mereka berada di Taman Rusa Isipatana. Nah, kepada 5 pertapa ini Buddha ingin mengajarkan Dhamma. Di dalam perjalanannya Buddha bertemu dengan Upaka. Upaka ini tidak percaya bahwa Sang Buddha sudah mencapai penerangan sempurna, ya. Lalu dia hanya melihat bertegur sapa sepintas saja, ya, kepada Sang Buddha. Upaka ini tidak mempercayai, ya, keberhasilan Sang Buddha dalam penerangan sempurna. Kemudian ketika sudah mendekat ke arah Taman Rusa Isipatana, 5 pertapa ini melihat Sang Buddha secara secara acuh, karena katanya Sang Buddha itu orang yang telah melepaskan pertapaan. Dia tidak setia katanya. Jadi kelima pertapa ini menjadi kecewa, ya, dan tidak mau melayani Sang Buddha. Tapi ketika Sang Buddha sudah mendekat, tanpa sadar 5 pertapa ini melihat betapa bercahayanya Sang Buddha, betapa damai wajahnya, ya. Lalu akhirnya mereka berlima ini tanpa sadar mempersiapkan tempat duduknya, ya, mempersilakan duduk kepada Sang Buddha. Kemudian kelima Pancawagya ini sebelumnya menegur dengan secara tidak sopan sambil mengucap wahai sahabat, ya, memanggil Sang Buddha itu dengan sebutan sahabat. Akhirnya Sang Buddha bilang jangan memanggil dia dengan panggilan dengan sahabat, karena dia telah mencapai penerangan sempurna, ya, mencapai kesucian. Setelah itu Sang Buddha ketika kepada 5 pertapa ini mengajarkan Dhammacakkappavattana Sutta, ya, khotbah pertama Sang Buddha kepada 5 Pancawagya, ya, yaitu tentang 4 kebenaran Arya. Mereka ketika Sang Buddha mengkhotbahkan ini, kelima pertapa ini mencapai tingkat kesucian arahat. Ya, yang pertama yang mencapai tingkat kesucian arahat adalah Kondana, ya, yang Arya Kondana. Jadi kalau Ibu tulis soal di semester IA itu artinya yang Arya, yang telah suci, ya. Kemudian sebelum khotbah Dhammacakkappavattana Sutta, Buddha menyampaikan ajaran yang disebut Attalakkhana Sutta. Attalakkhana Sutta ini tentang tidak adanya diri, ya, jadi wujud fisik, perasaan, pencerapan, pikiran, kesadaran sebagai aku dan bukan milikku. Artinya misalkan tubuh kita sakit, yang mana yang bagian sakit, ya, tangan, ya, tangan ini kan tidak ada diri merasakan, tidak ada perasaan, hanya tangan, ya. Lalu kemudian beralih setelah membabarkan Dhamma kepada Pancawagya, ada seorang pemuda kaya bernama Yasa. Wah, ini kemewahannya hampir sama ketika Pangeran Siddhartha masih menjadi pangeran. Hidupnya poya-poya, ya, melihat tontonan, tapi lama-lama dia merasa jijik, ya, jadi dia takut sendiri berada di istananya. Dan kemudian dia berjalan menuju Taman Rusa Isipatana. Nah, Buddha tahu bahwa Yasa ini akan mencapai tingkat kesucian, ya, Sotapati, tingkat kesucian pertama, dengan mengatakan di sini tidak menakutkan, di sini tidak mengerikan,
menyatakan tempat ini tidak menakutkan dan tidak mengerikan, karena tempat ini Taman Rusa Isipatana adalah tempat untuk menjalankan winaya atau aturan kebikuan. Ya, akhirnya dia mencapai tingkat Sotapati. Kemudian ayahnya mengikuti jejak Yasa ya. Nah, ayahnya itu adalah umat awam pertama yang bertekad kepada Buddha Dhamma Sangha. Jadi kalau ditanya umat awam siapa? Yang pertama yang berlindung kepada Tiratana adalah ayahnya Yasa. Ya. Kemudian Yasa ini pengikutnya banyak ya. Pengikutnya banyak, yaitu 5 sahabat Yasa ditambah dengan 5 pertapa, dan Yasa menjadi dan Buddha 61 arahat ya. Masa itu ada 61 arahat. Nah, 61 arahat inilah yang pertama kali membabarkan Dhamma. Jadi kata Buddha, babarkanlah Dhamma yang indah pada awalnya, tengah dan akhirnya ya. Lalu ada sosok yang jahat yang menghalangi ya kedatangan Sang Buddha adalah Mara. Sosok yang jahat, dia akan menghancurkan ya membuat orang-orang atau Sang Buddha sendiri ya digoda oleh Mara ya. Tapi dengan kejernihan batin Buddha dapat memenangkan. Nah, ketika itu Buddha kan zaman dulu penabisannya langsung oleh Sang Buddha Ehibiku ya. Akhirnya kan kalau sekarang di Upasampada bisa langsung para biku. Jadi para biku itu menabiskan umat-umat awam yang ingin mempraktekkan menjadi seorang biku ya. Di sini ada aturannya, harus mencukur rambut, mengenakan jubah kuning, memberi hormat, berlutut, dan mengucapkan perlindungan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Nah, di sini halaman 30 ya. Sehari-hari kegiatan Buddha itu dilakukan dengan 5 kegiatan. Pagi hari antara pukul 6 sampai jam 12, siang hari pukul 12 sampai pukul 18, malam hari pukul 18 sampai pukul 22, tengah malam pukul 22 sampai pukul 2 ya. Lalu dini hari pukul 2 sampai pukul 6. Nah, dia hanya tidur selama 1 jam saja. Jadi Buddha itu sisa waktunya digunakan untuk apa? Untuk mengajarkan Dhamma pada orang yang membutuhkan dia ya. Jadi yang dilakukan Buddha tidur hanya 1 kali, sisanya waktunya digunakan untuk mengajarkan Dhamma atau orang-orang yang datang kepadanya untuk meminta nasihat. Kemudian Sang Buddha mengajarkan Dhamma pada orang yang berbeda-beda, tidak sama ya. Ada kepada siapa? Sopaka. Sopaka ini anak yang tipikalnya nakal. Akhirnya dia dibawa ke hutan dan diikat oleh pamannya. Nah, Buddha mengajarkan Dhamma dengan cara apa? Memberi pertanyaan ya, memberi pertanyaan dengan 10 pertanyaan ya. Akhirnya dia mencapai tingkat kesucian. Nah, lalu ibunya juga senang ya melihat Sopaka ini sudah berubah. Kemudian ibunya juga mengikuti ajaran Buddha Dhamma ya. Buddha mengajarkan Dhamma karena cinta kasihnya kepada semua makhluk ya, bukan ingin terkenal, bukan ingin menjadi raja dunia, tapi
dengan cinta kasihnya kepada semua makhluk. Ya, semakin banyak orang yang mengenal dan menjalani Dhamma, semakin banyak orang yang menjadi baik dan bahagia. Nah, untuk hari ini pembelajaran untuk SMP kelas 7 Ibu sudahi dulu ya, disimak, dibaca. Terima kasih. Namo Buddhaya.